warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap belajar di rumah saja. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Sebelumnya, Ibu telah men-share Google Form yang nanti kalian isi menjadi daftar kehadiran kalian hari ini ya. Jangan lupa untuk mengisinya. Hari ini kita akan memasuki bab baru mengenai dimensi 3. Jangan lupa tonton terus videonya sampai akhir. Terima kasih. Semangat belajar matematika semuanya. Are you ready, ladies and gentlemen? Let's get started. Hari ini kita akan mempelajari materi baru mengenai geometri dimensi 3. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, yaitu menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat mengamati dan mendeskripsikan masalah jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada ruang, mengamati dan menerapkan konsep jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3, mengonstruksi rumus jarak 2 titik dan jarak titik ke garis. Selanjutnya, adakah yang mengetahui contoh nyata dari geometri dimensi 3? Ada tidak anak-anak? Nah, ini merupakan beberapa contoh dari penerapan geometri dimensi 3, seperti pada kardus Indomie, yaitu membentuk sebuah kubus atau balok, dan teh kotak. Teh kotak ini membentuk sebuah balok, dan kongguan membentuk sebuah balok. Ini adalah beberapa contoh penerapan geometri dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak contoh yang lainnya yang sering kita jumpai tapi tanpa kita sadari, sehingga dapat disimpulkan bahwa benda dimensi 3 adalah benda yang mempunyai titik, garis, dan tinggi. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai jarak titik ke titik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari titik, garis, dan bidang. Di sini, Ibu membuat titik A, titik B. Nah, di sini titik A, di sini titik B. Sebenarnya, titik itu bisa terletak di mana saja, tidak hanya terletak pada ujung sisi-sisi dari kubus ini. Kita bisa membuat titik di mana saja. Menurut Euclid, titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian atau sesuatu yang punya posisi tetapi tidak punya dimensi. Dari titik-titik yang kita buat ini, kita dapat membuat sebuah garis yang panjang dan tidak terhingga. Nah, kita bisa membuat garis yang panjang dan tidak terhingga. Garis merupakan sesuatu yang punya panjang tetapi tidak mempunyai lebar. Di sini ada titik A dan titik B yang telah Ibu buat. Dari titik A akan dihubungkan ke titik B, ini yang dinamakan dengan ruas garis. Jadi, ruas garis merupakan garis yang dibatasi oleh dua titik. Jadi, panjangnya itu hanya dari titik A ke titik B saja. Kemudian dari sebuah kubus ini ada 6 sisi atau bidang, yang mana bidang merupakan sesuatu yang hanya mempunyai panjang dan mempunyai lebar. Banyak kita jumpai pada luas persegi panjang, yang mana luas dari persegi panjang yaitu panjang dikali lebar saja. Udah paham anak-anak? Selanjutnya,
kita masuk ke jarak titik ke titik. Di sini ibu punya titik A dan ibu punya titik B. Kemudian ibu hubungkan dari titik A ke titik B. Nah, ini yang nanti dinamakan dengan jarak titik ke titik. Jadi, jarak titik ke titik merupakan panjang lintasan terpendek yang menghubungkan antara titik A ke titik B. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu semisal ibu dari kota A ingin pergi ke kota C, maka ibu akan mencari lintasan terpendek yang dapat ibu lalui. Nah, di sini ini ada lintasan untuk mencapai titik C, yaitu ada dari titik A ke titik B, kemudian baru ke titik C. Di sini ada, kita bisa menghubungkan titik A ke titik C saja. Ini akan jauh lebih pendek dibanding kita harus melalui titik B terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan menghitung jarak antar titik dalam bangun datar. Pada suatu hari, Nana ingin pergi ke kota P. Jadi Nana itu posisinya ada di kota R. Ada berapa kemungkinan yang dapat ditempuh oleh Nana? Nah, di sini ibu mulai dari titik R, kemudian menuju ke titik S. Di sini ibu akan menghubungkan akan menjadi sebuah ruas garis RS. Kemudian dari titik S, ibu akan menuju ke titik P dan membentuk sebuah ruas garis SP. Panjang dari ruas garis RS yaitu 25 km akan dijumlahkan dengan panjang ruas garis SP yaitu panjangnya 23 km. Tinggal kita jumlahkan saja, 25 ditambah 23 yaitu 48 km. Jadi, kemungkinan yang pertama yang bisa ditempuh oleh Nana yaitu 48 km. Selanjutnya masih banyak kemungkinan yang lain yang bisa ditempuh oleh Nana dari kota R menuju kota P. Silahkan untuk anak-anak bisa melengkapi tabel yang ada di video ini atau LKPD yang ibu share. Kemudian, setelah anak-anak melengkapi tabel kemungkinan rute dari kota R ke kota P, anak-anak dapat menyimpulkan ada berapa banyak kemungkinan rute yang bisa ditempuh oleh Nana. Kemudian, pastinya ada rute terpendek yang ditempuh oleh Nana dan juga ada rute terpanjang yang ditempuh oleh Nana. Selanjutnya, kita akan mencari panjang ruas garis dengan bantuan teorema Pythagoras. Pastinya anak-anak sudah mempelajari teorema Pythagoras di bangku sekolah menengah pertama. Nah, di sini ibu ada diagram kartesius, ada titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Di sini ibu ingin dari titik A ke titik B dihubungkan menjadi sebuah ruas garis AB dan titik B ke titik C dihubungkan akan membentuk ruas garis BC. Nah, dari titik A ibu akan menghubungkan ke titik C akan membentuk ruas garis AC. Kemudian kita akan menghitung panjang dari A ke titik C. Nah, caranya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Untuk mengetahui panjang dari AB yaitu kita hitung saja kotak yang ada di diagram kartesius ini. Kita hitung yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi panjang ruas garis AB yaitu 7
kuadrat. Nah, di sini kan rumusnya AB kuadrat nih. Nanti AB-nya diganti dengan 7, terus ada kuadratnya dikuadratin. Kemudian kita akan hitung panjang dari BC, yaitu dengan menghitung banyaknya kotak dari titik B ke titik C, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi panjang dari AB dan BC itu sama, yaitu 7. Kita masukkan juga ke BC kuadratnya, yaitu 7 kuadrat. AC sama dengan akar dari 7 kuadrat yaitu 49 ditambah 7 kuadrat yaitu 49. AC sama dengan akar dari, karena 49 ditambah 49 itu akarnya tidak pas, maka kita uraikan menjadi 49 dikali 2. Akar dari 49 yaitu 7. Akar 2, ya kita tetap tulis akar 2 saja. Jadi begitu anak-anak. Maka panjang AC-nya adalah 7 akar 2. Bagaimana? Sudah paham belum? Nanti kalian bisa mencari referensi-referensi lainnya ya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai jarak antar titik dalam bangun ruang. Di sini Ibu sudah ada kubus. Nanti kita akan bedah kira-kira di kubus ini ada apa aja sih mengenai jarak antar titik dalam bangun ruang. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dan jawabannya, anak-anak. Manakah merupakan jarak titik E dan titik H? Jadi, akan membentuk sebuah panjang ruas garis EH. Kemudian, manakah yang merupakan jarak titik A ke titik C? Maka akan membentuk panjang diagonal bidang AC. Manakah merupakan jarak titik A ke titik G? Maka akan membentuk panjang diagonal ruang AC. Nah, seperti ini. Sebutkan jarak lain yang sama seperti antara titik E dan titik H. Kira-kira ada yang tahu nggak selain titik E dan H itu yang sama apa lagi? Nah, di sini ada beberapa yang sudah Ibu sebutkan, yaitu panjang ruas garis FG. Nah, ini panjang ruas garis FG merupakan sama seperti jarak antara titik E dan H. Panjang ruas garis BC juga sama. Panjang ruas garis AD juga sama. Nah, inilah yang dinamakan ruas garis. Kemudian, sebutkan jarak lain yang sama seperti jarak antara titik A dan C, yaitu ada panjang diagonal bidang BD, ada juga panjang diagonal panjang EG, dan panjang diagonal bidang AF. Sebenarnya masih banyak panjang diagonal bidang yang lainnya, karena ini merupakan sebuah kubus, tapi silahkan anak-anak mentelaah secara individu ya, supaya lebih memahami. Kemudian, sebutkan jarak lain yang sama seperti jarak antara titik A dan G, yaitu panjang diagonal ruang BH. Jadi dari titik B ke H. Nah, ini akan membentuk panjang diagonal ruang BH. Selanjutnya di sini ada latihan anak-anak supaya lebih memahami lagi mengenai ruas garis, panjang diagonal, dan panjang diagonal ruang. Selanjutnya kita akan menghitung mengenai jarak antar titik pada bangun ruang, pastinya dengan bantuan teorema Pythagoras. Di sini Ibu sudah ada soal, yaitu titik P berada di tengah-tengah garis FB.
berapakah jarak antara titik P ke titik A? Nah, di sini ibu sudah ada, jadi akan membentuk ruas garis AP. Di sini diketahui panjang dari AB yaitu 6 cm, dan di sini karena BP merupakan setengah dari BF, maka panjang BP yaitu 3 cm. Karena membentuk sebuah segitiga siku-siku, maka kita akan mencari menggunakan teorema Pythagoras. Karena panjang AP adalah ruas garis terpanjang dari segitiga atau sisi miring dari segitiganya, maka kita mendapatkan rumus untuk mencari panjang dari AP yaitu akar AB kuadrat ditambah BP kuadrat, yang mana panjang AB yaitu 6 cm. Jadi kita substitusikan AB-nya dengan 6, jangan lupa dikuadratkan, ditambah panjang BP-nya yaitu 3. Jadi 3 kuadrat. Nah, 6 kuadrat yaitu 36 ditambah 3 kuadrat 9. Maka didapatkan hasil akar 45. Karena akar 45 itu tidak mendapatkan nilai yang pas, maka di sini ibu uraikan menjadi 9 dikali 5. Akar 9 yaitu 3, dan akar 5-nya tetap menjadi akar 5 saja. Jadi, panjang dari titik P ke titik A yaitu 3 akar 5 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Ada cara mudah untuk menentukan panjang AP, yaitu dengan cara akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CP kuadrat. Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CP kuadrat. Kemudian ada pun cara mudah untuk mencari panjang AG, yaitu akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Namun syaratnya dia itu garisnya harus tegak lurus untuk bisa menggunakan rumus yang mudah ini. Kemudian selanjutnya ada contoh soal menggunakan rumus yang tadi, yaitu di sini kita mencari panjang AQ, yaitu dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CQ kuadrat. AQ sama dengan akar dari panjang AB-nya yaitu 6 kuadrat ditambah panjang BC-nya juga 6 karena ini merupakan sebuah kubus, ditambah CQ. CQ merupakan setengah dari CG, maka panjang CQ yaitu 3 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 6 kuadrat 36 ditambah 3 kuadrat 9, maka kita mendapatkan AQ sama dengan akar 81. AQ sama dengan 9 cm. Kemudian kita mencari panjang AG menggunakan rumus akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Di sini panjang AB-nya yaitu 6 cm. Nah, kita masukkan saja 6 kuadrat ditambah BC-nya juga sama, panjangnya 6 kuadrat ditambah CG. CG-nya juga sama, 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah 6 kuadrat 36 ditambah 6 kuadrat 36. Maka didapat AG sama dengan akar 36 dikali 3. Karena ketika dijumlahkan semua itu tidak menemukan hasil yang pas, maka kita uraikan menjadi 36 dikali 3. Akar 36 didapat 6, akar 3-nya tetap menjadi akar 3. Jadi panjang AG sama dengan 6 akar 3 cm. Di sini ada sentimeter. Kemudian selanjutnya anak-anak akan diberi latihan soal
supaya lebih memahami lagi untuk mencari panjang dari ruas garis, panjang diagonal sisi, dan panjang diagonal ruangnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah ditonton dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.